Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Baidawi dari kelompok 4 NIM 005. Perkenalkan, nama saya Noven, saya dari kelompok 4 NIM 0036. Saya Hairani dari kelompok 4 dengan NIM 030. Perkenalkan, nama saya Ratu Maharani dari kelompok 4 dengan NIM 0014. Perkenalkan, nama saya Norafina Febi Amalia, NIM 2302310026 dari kelompok 4. Di slide pertama ini, kita akan membahas tentang why do many software projects fail? Mengapa sih banyak proyek perangkat lunak yang gagal? Banyak proyek perangkat lunak tidak berhasil bukan karena kesalahan dalam pemrograman, tetapi karena kebutuhan sistem yang tidak dipahami dengan baik sejak awal. Beberapa penyebab utama kegagalan proyek perangkat lunak antara lain: yang pertama, salah memahami kebutuhan pengguna atau stakeholder. Yang kedua, sistem yang dikembangkan tidak sesuai dengan harapan pengguna. Yang ketiga, terjadi kesalahan komunikasi antara pengguna dan tim pengembang. Dan yang terakhir, kebutuhan sistem tidak didokumentasikan dengan jelas. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa memahami kebutuhan sistem merupakan langkah yang sangat penting sebelum proses pengembangan dimulai. Sekarang, muncul satu pertanyaan penting. Kalau banyak proyek gagal karena salah memahami kebutuhan pengguna, lalu bagaimana caranya supaya developer tidak salah dalam membuat sistem? Disinilah requirement engineering berperan. Secara sederhana, requirement engineering adalah proses untuk memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pengguna sebelum sistem tersebut dibuat. Dalam proses ini, tim pengembang akan mengidentifikasi kebutuhan dari pengguna, kemudian menganalisis kebutuhan tersebut, dan akhirnya mendokumentasikannya dalam bentuk requirement. Tujuannya supaya semua anggota tim pengembang atau developer memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang harus dibuat dan bagaimana sistem itu seharusnya bekerja. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan requirement engineering. Pada dasarnya, tujuan utamanya adalah memastikan sistem yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk mencapai itu, tim pengembang harus terlebih dahulu memahami kebutuhan stakeholder dengan jelas. Dengan memahami kebutuhan tersebut sejak awal, resiko kesalahan dalam proses pengembangan bisa jauh lebih kecil. Selain itu, requirement juga berfungsi sebagai dasar dalam perancangan sistem. Dari requirement inilah developer bisa menentukan fitur apa saja yang perlu dibuat dan bagaimana sistem akan dikembangkan. Jadi bisa dibilang requirement engineering membantu membuat proses pengembangan perangkat lunak menjadi lebih terarah, lebih terstruktur, dan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya proses requirement engineering itu dilakukan. Supaya lebih mudah dibayangkan, coba kita analogikan seperti membangun sebuah rumah. Sebelum rumah itu benar-benar dibangun, tentu ada beberapa langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Tahap pertama adalah requirement elicitation. Ini seperti saat kita bertanya kepada pemilik rumah tentang seperti apa rumah yang mereka inginkan, berapa kamar yang dibutuhkan, apakah ingin halaman, atau seperti apa desainnya. Dalam pengembangan sistem, tahap ini berarti mengumpulkan kebutuhan dari stakeholder, misalnya melalui wawancara, diskusi, atau observasi. Tahap kedua adalah requirement analysis. Di tahap ini, kebutuhan yang sudah dikumpulkan tadi dianalisis kembali. Tujuannya untuk memastikan kebutuhan tersebut jelas, tidak saling bertentangan, dan memang bisa diwujudkan dalam sistem. Tahap ketiga adalah requirement specification. Setelah semua kebutuhan dipahami dengan baik, semuanya kemudian dituliskan dan didokumentasikan secara terstruktur dalam dokumen requirement. Ini seperti membuat gambar atau blueprint rumah sebelum mulai membangun. Dan yang terakhir adalah requirement validation. Pada tahap ini, kita memastikan kembali apakah requirement yang sudah dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan stakeholder atau tidak. Dengan melalui tahapan-tahapan ini, tim pengembang bisa memahami kebutuhan sistem dengan lebih jelas sebelum proses pembuatan sistem dimulai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.